Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Muhammad Julian, MPN 197064516025. Dan sini saya ingin menjelaskan tentang IoT, Internet of Things. Apakah itu IoT? Internet of Things IoT adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. IoT telah berkembang dari konvergensi teknologi nirkabel Micro Electromechanical System (MIMS) dan Internet. Sejarah dan perkembangan IoT. Internet of Things atau IoT pertama kali dikeluarkan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999 di salah satu presentasinya. Kini banyak perusahaan besar mulai mendalami Internet of Things, sebut saja Intel, Microsoft, Oracle, dan banyak lagi lainnya. Banyak yang memprediksikan bahwa IoT adalah the next big thing di dunia teknologi informasi. Hal ini karena IoT menawarkan banyak potensi yang bisa dikembangkan kembali. Contohnya adalah implementasi dari Internet of Things. IoT misalnya adalah kulkas yang dapat memberitahukan kepada pemiliknya via SMS atau email tentang makanan dan minuman apa saja yang sudah habis dan harus di stok lagi. Bagi pengembang, kini banyak perusahaan yang menyediakan berbagai macam program untuk membantu pengembang dalam mengembangkan produk berbasis Internet of Things. Salah satu yang menyediakan program ini adalah Intel dengan IoT Developer Program mereka. Jika kita melihat dari artinya, Internet of Things adalah internet dari peralatan-peralatan atau perangkat-perangkat. Jika diartikan dengan mudah, adalah bagaimana koneksi internet dari peralatan-peralatan yang bisa digunakan. Cara kerja IoT. Cara kerja Internet of Things yaitu dengan memanfaatkan sebuah instruksi pemrograman yang dimana tiap perintah argumennya itu dapat menghasilkan sebuah interaksi antar sesama perangkat yang saling terhubung satu sama lainnya secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Bahkan dalam jarak yang jauh sekalipun, internet dapat menjadi penghubung di antara kedua interaksi perangkat tersebut. Sementara manusia hanya bertugas sebagai pengatur dan pengawas bekerjanya alat tersebut secara langsung. Tantangan terbesar dalam dunia Internet of Things ialah menyusun jaringan komunikasinya sendiri, yang dimana jaringan tersebut sangatlah kompleks dan memerlukan sistem keamanan yang ketat. Selain itu, biaya operasional yang mahal sering menjadi penyebab kegagalan yang berujung pada gagalnya produksi. Contoh cara kerja itu. Dan sekarang kita untuk melihat cara kerja IoT, dan kita mulai. Internet of Things atau IoT merupakan teknologi yang memungkinkan benda-benda di sekitar kita terhubung ke jaringan internet. Teknologi ini ditemukan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999. Hingga saat ini, teknologi IoT sudah dikembangkan dan mulai diaplikasikan. Salah satu produknya yang paling akrab dengan kita adalah layanan GPS. Cara kerjanya, setiap benda yang terhubung ke internet bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Bayangkan, ketika kita meninggalkan rumah, ternyata lupa mematikan TV, kita bisa mematikan dari jarak jauh hanya dengan mengirim pesan ke rumah kita. Rumah, tolong matikan TV. Bahkan bila kita sedang dalam perjalanan dan tiba-tiba terjadi kecelakaan, CCTV di jalan raya dapat mendeteksi adanya kecelakaan lalu lintas, lalu mengirimkan informasi pada sistem dan mengabarkan pada rumah sakit terdekat untuk mengirimkan ambulans. Sementara itu, jam tangan pintar yang digunakan oleh korban kecelakaan dapat memberi informasi tentang kondisi tubuh korban dan memberi kabar pada keluarga atau kerabat terdekat. Saat ini, Indonesia sendiri sudah menerapkan IoT pada proyek-proyek Smart City di 23 kota. Ada juga startup seperti Geeknesia yang menjadi wadah bagi developer IoT di Indonesia. Jadi, sangat mungkin jika suatu hari nanti di rumah kita muncul iklan-iklan dadakan atau bahkan meme tentang curhat sama tembok bisa benar-benar terjadi. Ya, dan itulah tadi contoh cara kerja IoT.
Unsur-unsur yang harus ada di IoT. Berikut ini unsur-unsur yang diperlukan dalam membentuk Internet of Things IoT. Yang pertama adalah sensor-sensor merupakan perangkat yang sangat canggih di mana alat ini bisa menangkap atau mendapatkan informasi terkait dari hal-hal tertentu seperti sensor gerak, suhu, udara panas, dan lainnya. Yang kedua, konektivitas. Konektivitas di sini berfungsi sebagai penghubung dan pertukaran informasi yang terjadi pada Internet of Things. Konektivitas ini biasanya yang dibutuhkan harus stabil namun tidak perlu dalam bentuk yang besar juga. Perangkat yang berukuran kecil. Perangkat kecil ini dapat mendukung dan meningkatkan ketepatan, skalabilitas, dan fleksibel dalam pengembangan IoT dan teknologi memang seperti itu, makin kecil makin murah dan lebih kuat. Manfaat IoT, monitoring lingkungan. IoT dapat digunakan untuk melihat kondisi air secara real time di waduk irigasi bagi para petani ataupun peternak untuk informasi debit air masih banyak atau tinggal sedikit. Di laut sebagai mitigasi bencana ke para pelaut dan nelayan. Dengan monitoring ini kita melihat pergerakan jenis usaha kiat tiap hari dan tiap bulan selama beberapa tahun untuk melihat grafik naik turunnya usaha. Yang kedua, pengelolaan infrastruktur. Untuk pengelolaan infrastruktur sekarang sudah ada MRT Jakarta, singkatan dari Moda Raya Terpadu Jakarta. Jakarta Mass Rapid Transit adalah sebuah sistem transportasi transit cepat menggunakan kereta rel listrik di Jakarta. Kereta cepat IoT ini dapat dipakai untuk mendeteksi kondisi jalur kereta aman atau tidak untuk dilintasi, sehingga palang pintu kereta akan terbuka secara otomatis tanpa harus khawatir penjaga kereta sedang terlelap tidur. Yang ketiga, sensor peralatan. Kebanyakan biaya konsumsi peralatan di pertambangan diukur berdasar kapasitas dan pengalaman saja, tetapi dengan IoT perusahaan tambang dapat mengukur peralatan mana yang BBM-nya sudah mau habis, berapa stok BBM di site, peralatan mana yang olinya harus diganti, dan lain sebagainya, sehingga dapat terukur secara cepat dan tepat. Hal ini sangat memungkinkan karena modul IoT dapat memberikan informasi langsung dari mesin atau peralatan di tambang. Demikian untuk di perkapalan, di pabrik, industri, dan juga tentunya di infrastruktur IT. Perkantoran modern ada juga sensor RFID pada helm untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan. Yang keempat, bidang kesehatan. IoT yang merambah pada pengguna elektronik rumahan dapat memudahkan orang untuk berbagai hal, misal untuk listrik seperti AC split. Jika Anda lupa mematikannya, maka biasanya listrik akan mahal. Dengan aplikasi Home Management, Anda dapat mematikan AC dan lampu di rumah atau menyalakan kembali sebelumnya Anda tiba di rumah. Gedung kantoran dapat lebih mengoptimalkan seluruh fasilitas yang ada, baik untuk pengamatan listrik maupun untuk mengendalikan gedung terintegrasi. Macam-macam bidang penerapan IoT. Yang pertama ada pertanian. Ada berbagai macam pengaplikasi IoT di sekitar pertanian. Beberapa diantaranya seperti mengumpulkan data soal suhu, curah hujan, kelembapan, kecepatan angin, serangan hama, dan muatan tanah. Yang kedua, energi. Sejumlah besar perangkat yang memakan energi semacam switch, outlet listrik, lampu televisi, dan lain-lain kini sudah bisa terintegrasi dengan konektivitas internet. Yang ketiga, lingkungan. Aplikasi pemantauan lingkungan dari IoT biasanya dipakai sensor dalam membantu terwujudnya pelindungan lingkungan. Yang keempat adalah otomatisasi rumah. Perangkat IoT juga bisa dipakai untuk memantau dan mengontrol sistem mekanis, elektrik, dan elektronik yang digunakan di berbagai jenis bangunan, misalnya industri atau juga rumah Anda sebagai tempat tinggal. Medik dan kesehatan. Dalam dunia medik dan kesehatan, IoT akan dikembangkan terus, bahkan nanti di masa yang akan datang seluruh keamanan kesehatan Anda bisa ditransfer langsung ke tenaga medis maupun rumah sakit. Selanjutnya, transformasi. IoT bisa membantu manusia dalam integrasi komunikasi, kontrol, dan pemeriksaan informasi pada berbagai sistem transportasi yang ada. Sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.